Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di SPP TV yang akan membahas alur cerita sinetron Suci Dalam Cinta. Ya, sebelum ke pembahasannya, baiknya bagi kalian yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya dukung channel ini terlebih dahulu dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan alur ceritanya. Ya, langsung saja kita ke pembahasannya, yang dimana kali ini di sini terlihat Suci yang mengasihkan kado untuk Kinan. Di sini Suci pun mengatakan kepada Kinan bahwa Kinan harus menerima kado spesial dari Suci agar Kinan bisa terdiam dan tidak terus-menerus amarahnya terkendalikan. Disinilah ya para sobat-sobat semua, Kinan pun menerima kado dari Suci dan akhirnya di sini Suci pun memberikan kado tersebut terhadap Kinan. Dan di sini Kinan pun melihat kado tersebut sehingga di sini kado tersebut adalah tasbih ya para sobat-sobat semua. Tasbih untuk berzikir agar Kinan adem hatinya dan tidak terus-menerus di sini amarahnya. Sehingga di sini amarah Kinan pun tidak dikendalikan lagi ya para sobat-sobat semua, sehingga Suci pun mengasihkan tasbih tersebut agar Kinan dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Ta'ala ya para sobat-sobat semua. Disinilah ya para sobat-sobat semua, Suci yang mengasihkan kado spesial yaitu yang berisi tasbih untuk Kinan agar Kinan bersih hatinya dan tidak ada dendam dan perasaan yang sangat dia yang terus menerus membuat Suci tidak nyaman. Dan di sini Suci pun mengasihkannya agar Kinan pun tidak terus menerus menuduh Suci sebagai seseorang wanita yang jahat terhadap Kinan. Akhirnya di sini ya para sobat-sobat semua, Kinan pun sangat-sangat terharu saat Suci mengasihkan tasbih terhadap Kinan. Dan Kinan pun di sini berkata dalam hatinya Kinan tak akan mau kehilangan sesosok wanita yang baik kepadanya yang kedua kali, yaitu Suci ya para sobat-sobat semua. Di sini Kinan akan mempertahankan Suci karena Kinan tidak mau kehilangan wanita yang terbaik yang kedua kalinya. Itulah Kinan kali ini ya para sobat-sobat semua. Ya, kita alihkan lagi ke adegan selanjutnya yang dimana kali ini di sini terlihat Sheila, Rafa dan Tarjo, dan di sini terlihat juga Bu Pika dan Pak Adrian ya para sobat-sobat semua. Di sini terbebasnya Sheila yang ada dalam penjara tersebut, sehingga di sini Tarjo lah yang mencabut atas permasalahan antara Tarjo dan Sheila kali ini. Apakah di sini Tarjo benar-benar merelakan Sheila agar Sheila terlepas dari penjaranya dan terbebas bagaikan burung dalam sangkar? Kali ini ya para sobat-sobat semua, Sheila pun sangat berbahagia karena Sheila hari ini atau malam ini, detik ini, jam ini, Sheila akan dikeluarkan dari penjara tersebut. Sehingga di sini Sheila pun sangat bahagia ya para sobat-sobat semua, karena di sini Sheila akan keluar dari penjara. Dan Ibu Pika pun sangat bahagia saat membawakan berita terbaik untuk anaknya yang tercinta. Tetapi di sini ya para sobat-sobat semua, si Tarjo pun tidak akan bisa terdiam lagi, dan di sini Tarjo pun akan merencanakan lagi strateginya atau rencananya terhadap Sheila karena Tarjo masih memendam rasa dendamnya terhadap Sheila. Ya para sobat-sobat semua, disinilah Tarjo akan merencanakan lagi yang entah apa yang akan ia rencanakan, sehingga di sini Tarjo tidak bisa melihat si Sheila yang akan keluar dari penjara karena di sini Tarjo akan membuat lagi Sheila menderita. Apakah yang akan kali ini Tarjo lakukan terhadap Sheila yang akan membuat Sheila menderita kali ini? Apakah di sini Tarjo dikasih suapan oleh Pak Adrian dan Rafa bahwa di sini Sheila akan dikeluarkan dari penjara tersebut? Besar kemungkinan di sini si Tarjo dapat keuntungan dari mereka ya para sobat-sobat semua, karena Tarjo menginginkan uang yang berlipat-lipat dan membuat lagi strateginya ataupun rencananya untuk menghancurkan hidup Sheila kali ini.
Ya, kita alihkan lagi ke adegan selanjutnya yang dimana kali ini di sini terlihat Ibu Sarita yang berada di Indomaret. Di sini Ibu Sarita ya para sobat-sobat semua bertemu dengan lawan ataupun dengan musuh bubuyutannya. Di sini ya para sobat-sobat semua, Bu Sarita pun dipukuli oleh makanan oleh seseorang ibu-ibu yang entah siapa di sini ya. Besar kemungkinan di sini adalah perempuan tersebut adalah pemain baru ya sobat-sobat semua. Kita beri nama aja di sini Ibu Judes ya para sobat-sobat semua. Kita kasih nama Ibu Judes. Di sini Ibu Judes tersebut pun terus-menerus membuat Ibu Sarita tidak bisa terdiam, sehingga Ibu Judes tersebut pun besar kemungkinan mempunyai dendam ya terhadap Ibu Sarita, sehingga di sini Ibu Judes tersebut pun membuat ulah terhadap Ibu Sarita dan tidak mau menerus di sini ya, dan terus menerus ya maksudnya gitu. Di sini Ibu Judes pun terus menerus memukuli Ibu Sarita yang ternyata di sini Ibu Judes tersebut mempunyai dendam terhadap Ibu Sarita, yang di saat dahulu kalanya di sini Ibu Sarita mempunyai hubungan antara Ibu Judes dan Ibu Sarita, sehingga di sini Ibu Judes pun akan membalaskan dendam atas perbuatan Ibu Sarita dan suaminya di saat dulu kala. Ada apakah dengan Ibu Judes tersebut terhadap Ibu Sarita? Karena di sini Ibu Judes sangat membenci Ibu Sarita tersebut, dan Ibu Judes pun mengatakan kepada Ibu Sarita bahwa Ibu Judes di sini datang ke Jakarta untuk membalaskan dendamnya terhadap dirinya, yang ternyata di sini Ibu Sarita mempunyai musuh ya para sobat-sobat semua. Di sini musuh Ibu Sarita adalah Ibu Judes. Besar kemungkinan di sini Ibu Judes adalah yang ibunya yang di saat dulu kala di sini Suci ditolong oleh laki-laki tersebut. Besar kemungkinan inilah Ibu Judes adalah ibu laki-laki yang sudah menolong Suci. Dan disinilah ya para sobat-sobat semua, keluarga mereka di sini ya, keluarga Ibu Judes ini mempunyai dendam terhadap Ibu Sarita, dan besar kemungkinan di sini Ibu Judes dan anaknya tersebut itu akan membalaskan dendamnya terhadap Ibu Sarita, dan besar kemungkinan anaknya akan bersaing berat bersama si Kinan tersebut. Disinilah ya para sobat-sobat semua akan dimulai pertandingan ataupun persaingan dimulai di malam ini antara Ibu Judes dan Ibu Sarita kali ini. Ya para sobat-sobat semua, di sini si Yuyun pun yang menghampiri Ibu Judes tersebut dan membela Ibu Sarita, karena di sini Ibu Judes yang terus-menerus di sini emosinya tidak kendalikan lagi, sehingga makanan yang ada di Indomaret habis ya oleh Ibu Judes. Dan di sini si Yuyun pun mencoba untuk memberhentikan Ibu Judes agar tidak terus-menerus membuat Ibu Sarita kesakitan yang terus-menerus dipukulinya. Akhirnya di sini ya para sobat-sobat semua, berhentilah Ibu Judes untuk memukuli Ibu Sarita. Dan di sini ya para sobat-sobat semua, di saat Ibu Sarita sampai di rumah ya, di sini Ibu Sarita pun terdiam dan menangis saat kejadian yang berada di Indomaret tersebut. Dan di sini Ibu Sarita pun tidak bisa berhenti atas menangisnya, karena di saat dulu kala di sini dia mempunyai seorang musuh ya para sobat-sobat semua, sehingga musuh tersebut pun datang ke Jakarta untuk membalaskan dendam di antara mereka. Entah ada apa ya para sobat-sobat semua dengan Bu Sarita dan Ibu Judes tersebut, sehingga di sini Ibu Sarita yang sangat menyesal atas perbuatannya. Apakah di sini ya para sobat-sobat semua, Ibu Judes akan menanyakan siapakah si Kinan kali ini? Apakah benar di sini si Kinan adalah anak Ibu Judes tersebut, dan di sini Ibu Judes tersebut akan mengambil Kinan kali ini? Dan di sini ya para sobat-sobat semua, Ibu Sarita pun telah menelpon si Kinan yang berada di kantor, sehingga di sini si Kinan pun sontak saja terkejut saat mendengar terjadinya Ibu Sarita yang berada di Indomaret tersebut, sehingga di sini si Kinan pun
Terasa sakit jantungnya dan berdebar-debar ya para sobat-sobat semua saat mendengar Ibu Sarita yang telah didatangi oleh seseorang yang di sini seseorang tersebut adalah musuh Bu Sarita. Dan di sini ya para sobat-sobat semua, Kinan pun terjatuh saat mendengar perkataan Ibu Sarita yang sudah menelpon si Kinan. Dan ternyata di sini ya para sobat-sobat semua, Bu Sarita tidak mau kehilangan anaknya yaitu Kinan yang kali ini yang Bu Sarita rawat selama beberapa tahun ya para sobat-sobat semua, sehingga di sini Ibu Judes datang menghampiri dan ke Jakarta. Di sini Ibu Sarita pun sontak saja terkejut dan Kinan pun sontak saja terkejut. Akhirnya di sini Kinan pun terjatuh karena di sini Kinan mempunyai penyakit jantung ya para sobat-sobat semua, sehingga jantungnya tidak bisa dikendalikan lagi. Akhirnya di sini Kinan pun pingsan dan si Suci pun di sini sempat saja menolong si Kinan. Akhirnya si Kinan pun dilarikan ke rumah sakit ya para sobat-sobat semua, karena Suci tidak mau melihat Kinan terbaring sakit. Akhirnya di sini Kinan pun dibawa ke rumah sakit oleh Suci dan Jepri dan adiknya Kinan. Akankah di sini Kinan tertolong nyawanya oleh dokter? Karena di sini Kinan mempunyai penyakit jantung yang sontak saja terkejut saat mendengar perkataan Ibu Sarita bahwa dirinya bukanlah anak Ibu Sarita. Besar kemungkinan di sini Kinan akan dirawat di rumah sakit beberapa hari karena Kinan mengalami sakit jantung, karena di sini jantungnya yang sangat berdetak tidak normal ya para sobat-sobat semua. Karena di sini jantung Kinan harus dioperasi sehingga Kinan pun harus dirawat di rumah sakit. Itulah Kinan kali ini ya para sobat-sobat semua yang akan dirawat di rumah sakit. Dan di sini Suci pun yang sangat kepanikan dan adiknya juga di sini kelihatan panik saat kakaknya akan dirawat di rumah sakit. Akankah di sini Kinan tertolong oleh dokter tersebut? Ya mungkin hanya ini di alur cerita sinetron Suci Dalam Cinta. Dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.